tidak bertemu lagi karena kita baru mulai. Kita sekarang berada di mana ini? Bebas. Sudah ada Mas Fajar Merah dan Mas Omenari. Yes. Sehat semua Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Basa-basi dulu. Baru tadi udah nanya kan? Basa-basi ya. Basa-basi nggak apa-apa, nyantai. Jadi kita masuk ke segmen basa-basi. Basa-basi. Barang siapa? Barang disiapi. Apa itu? Oke. Aku mau nanya dulu nih Mas, sama kalian berdua. Pertama Mas, untuk Mas Fajar. Apa sih yang bikin memotivasi gitu, untuk bermusik sendiri dan sampai sekarang gitu? Apa ya? Yang jelas keresahan karena menurutku musik adalah bagian dari obat dari segala keresahan itu. Bisa dituangkan di dalam itu dalam wujud lagu dengan lirik ataupun tidak. Jadi menurutku itu cukup membantu sebenarnya. Kalau Mas Awet? Kalau menurutku kegiatan yang paling aku tulis ke musik. Nggak mikir utang, nggak mikir apa hidup, nggak mikir apa negara dan sebagainya. Itu mungkin di musik itu. Itu sepakat. Ya Mas ya. Tapi menurutmu gimana? Kalau aku, Ya Mas ya. aku bermusik untuk senang-senang aja. Ya, Jadi kalau aku sendiri buat senang-senang aja Mas di kehidupan yang sebelumnya. iya. Kita Jadi bisa dirangkum ini. iya. Jadi banyak kesimpulan itu kenapa akhirnya memilih musik itu menjadi output dari apa yang kita tidak punya di dalam keseharian. benar. Bisa buat bersenang-senang, Mas Fajar tadi meluapkan gundah gulananya lah. keresahan. Ya kegiatan yang paling tulus sehari-hari, nggak mikir apa-apa itu ya dari musik. Ini tulus, resah, Untuk bersenang-senang. Komplit berarti. Komplit. kalau nggak tulus berarti nggak senang. Kalau nggak resah, nggak tulus juga nggak Ya, bisa senang. benar. Saling melengkapi. Setuju. Setuju. Nah, ada lagi nih aku penasaran sebenarnya. Ada nggak sih yang mau dikeluarin lagi atau mau habis dari sini? Ada lagi nggak? Atau ke single, album, atau apa gitu? Mau mengeluarkan apa? Kalau tadi aku sesuai yang di live di statement tadi, Ya, karena udah voting setuju Setuju. aku keluarin bikin solo, Iya. album single, secepatnya akan keluar. secepatnya. Mungkin Mas nanti Omen. statement bisa bantu. Siap. Harus Gimana? Gitu bantu ya? Harus dibantu. Harus. Mas Fajar gimana? Nah, aku gitu. Kalau ya mungkin aku akan mengeluarkan album baru gitu dan harus gitu. Kenapa itu harus? Ya sebenarnya ya karena sebenarnya yang pertama aku punya band gitu. Cuma nggak jalan karena memang agak sulit untuk bikin band di Solo. Yang kedua memang selama pandemi ini sebenarnya udah ada 2 album yang udah dirilis gitu. Cuma karena akhirnya banyak hal itu aku lakukan sendiri di rumah gitu dan jarang dibawa manggung gitu, akhirnya bosen gitu. Dan sepertinya memang harus ada yang baru. Bener. Orangnya agak bosenan Mas. Setiap manusia Iya. harus ada yang baru. Aku pernah nulis lagu judulnya Pajangan. Kata-katanya tuh engkau dipajang, engkau dipandang di ruang tamu supaya tak jemu. Dan lambat laun
kau diabaikan, tak dihiraukan, dan kayak diabaikan gitu, aku lupakan. Jadi yang kayak gitu setiap manusia selalu butuh yang baru dalam hidupnya. Yo. Aku nulis nanti lah. Iya. Aku jelasin. Ini harus ya. Harus. Dari Masek juga. Enggak harus sih, tapi yo kita ukur dari kemampuan kita masing-masing aja gitu mas, kalau aku mas. Jadi aku mengharuskan itu untuk diriku sendiri, tapi enggak harus ke orang lain. Tapi bisa jadi semangat juga, Pak. Iya. Kita. Iya. Kita harus ya berarti ya. Iya, karena masing-masing ada kegiatan kita sebagai musisi gitu. Iya sih. Iya kan? Kalau kamu bisa jadi lupa dengan itu semua, dengan musik gitu. Mas bisa bersenang-senang itu dengan musik gitu. Aku mau tiap hari resah gitu. Jadi harus ada outputnya itu. Ya, benar. Harus ada lebih keluar. Seperti kita. Iya tak. Kalau tidak keluar, tidak ada. Iya benar. Timbulnya nanti julawan. Nah, kalau yang apa ya, menginspirasi sosok idola atau apa ya namanya, pokoknya orang yang siapapun lah yang aku bermusik nih gara-gara dia nih, ada nggak mas? Ada sih. Banyak ya sebenarnya. Iya. Tapi kalau ditarik ulur ke belakang, yang pengen tarik layangan. Tarik ulur ke belakang, emang dari kecil pengen jadi penyanyi. Karena lihat Sheila on Seven, lihat Dewa 19, lihat Green Day, lihat Linkin Park, udah itu aja simple. Mas aja ada. Wih, agak beda mungkin sama Mas Umat ya. Karena basicnya itu sebenarnya lebih banyak belajar gitar daripada vokal. Di vokal itu jebakan mas. Iya. Jadi di pernah punya band itu pengennya cari vokalis gitu. Nggak ketemu, Akhirnya sama temen udah kamu aja yang gitu. Jadi akhirnya ya wes aku banyak belajar dari musisi-musisi yang menurutku lebih cuek dengan vokalnya gitu. Terutama kalau sampai sekarang ya lebih ke tarik ke belakang lagi dari kecil, kenapa alasannya aku tertarik dengan musik. Nirvana, terus setelah Nirvana ada banyak kontroversinya, itu ada Dave Grohl dengan Foo Fighter-nya ya. Lebih ke Dave Grohl sih mas. Kayaknya aku menurutku dia memang bukan vokalis, tapi dia musisi gitu. Benar. Bisa bikin sesuatu yang menarik dari yang sebelumnya dia medianya di drum, sekarang bisa di gitar dengan vokal. Itu sebuah ketidakmungkinan yang akhirnya terjadi gitu, dan akhirnya kita memungkinkan itu menjadi sebuah yang sah gitu. Ya itu masalah aku lebih ke Dave Grohl sih mas. aku sama sebenarnya, karena ngelihat di band, aku kan main gitar, ngelihat kayak Keith Richards, dia bikin sendiri, bikin solo, ya. Terus pokoknya banyak lah yang jadi kayak wah emang kita kalau aku ya seneng bikin lagu, seneng aja gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa aku tuangin di dalam band kan. Jadi yang aku tulis tuh yang nyantai-nyantai, yang seneng-seneng buat aku sendiri gitu. Akhirnya aku keluarin sendiri aja gitu. Dan kemarin alhamdulillah banyak yang bantu dari teman-teman juga. Akhirnya jadilah gitu. Terjebak juga. Akhirnya jadi satu lagu. Semua aslinya. Jadi satu lagu, akhirnya di show manggung mau nggak mau harus ada temennya dong. Akhirnya ya udah bikin lagi aja yang ngaco-ngaco. Karena nggak biasa sendiri itu ya. Itu. Jadi jebakan semua kita. Benar. Kita korban dari jebakan Aku memang dari kecilnya. Oh iya. Dari kecilnya. Oke. Mungkin aku menjebak diriku sendiri gitu.
Iya, tadi kan Ya. Iya, sampai Dan ini- kita voting. masih dalam apa kondisi bakal jadi solois Bakal, ya. ya, bakal. Menuju. Iya. Semoga dilancarkan. Iya. Terlaksana. Amin. Dan tadi melihat antusias voting ya kan, jadi Ya. membakar semangat lagi ya kan, menjadi wah, aku bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, semoga tetap bahagia Iya, dengan itu. Kamu juga. Iya. Jabrol kan lambat laun pokoknya kuat juga gitu. Yoi. Kamu juga Mas, kuat juga. Nantinya juga Bakal kebentuk lambat sendiri. laun, iya. Bakal kebentuk sendiri kayak. Aku mau nanya Mas, kamu tadinya di Malang kan? Nah, ada band juga. Ke Jakarta Kerja karena kerja. karena kerja. Udah nggak ada alasan apa. Nggak ada alasan apa-apa, nggak mau kayak aku mau Berkarir di berkarir di sini. Gitu. Kalau Mas Fajar dalam rangka apa? Ke Jakarta nih? Dalam rangka silaturahmi. Sebenarnya kemarin aku memang ada undangan main dari anak-anak UI di tim. Terus aku bilang aja ke manajerku, kebetulan kan juga istriku kan, udah jago aja tidurin aja pulangnya gitu. Teman-teman ya akhirnya bisa main di sini juga. Iya benar-benar. Akhirnya hanya jawabis lah gitu kan. Memang kalau sudah mengikrarkan diri sebagai musisi yo kan mau nggak mau sekarang pengangguran nih statusnya. Bisa. Iya nggak Kak? Iya kan? Hah? Aku mau jawab soalnya aku seperti itu. Iya. Sama. Jadi ya udahlah apal arti kesenian tanpa persaudaraan. Benar, benar. Tapi Silaturahmi kalau lebih. Iya itu harus sih menurutku itu. Jadi kan bisa ketemu Mas Jack sama Mas Owen. Benar, benar, benar. Ya, itu yang terpenting sebenarnya. Ini alasanku ke Jakarta karena bisa ketemu kalian. Itu. Mantap. 2 jempol. Satu. Ada lagi nggak nih yang aku mau tanyain ke kalian? Lu. Ada yang mau Ada lagi, tanya, ada. mau tanya ke yang mau ditanyain gitu. Tapi tanya apa ya? Kadang di otak tuh berkecamuk, tapi pas dikeluarinnya Bodoh. bener. Kasih kami gitu. Tapi Mas tuh punya goals nggak sih di setiap tahunnya? Aku enggak. Enggak. Kenapa Mas? Ya itu karena yang pertama ya. Poin utamanya adalah aku akhirnya lebih santai menjalani hidup ketika punya kesadaran bahwa tujuan akhir dari kehidupan adalah kematian. Jadi ketika sadar bahwa ujung-ujungnya mati, ya udah itu kadang menyelamatkan dalam arti untuk kita menjalankan apapun itu lebih santai gitu loh. Karena paling nggak kita tetap berupaya untuk tetap berkegiatan sebelum mati gitu Mas. Jadi bisa dibilang pasrah nggak sih? Kalau Bukan. semi Mas. Semi Semi pasrah. karena yang pertama kita sadar bahwa akhir dari kehidupan adalah mati. Tapi yang poin kedua adalah kita tetap berupaya untuk membuat sesuatu. Kalau dalam konteks kita karya ya, entah itu jadi atau enggak, sukses atau enggak, ramai atau enggak, itu urusan belakangan. Bener. Cuman menurutku apa ya, kita semua bukan hanya musisi gitu loh, semua manusia itu sebenarnya kegiatan kita sehari-hari itu hanya selingan untuk menunggu mati itu apa? Iya ya. Kita nggak tahu besok kita Jadi mengisi iya hari-hari kita tidur bangun tidur kita udah nggak sadar bahwa ternyata kita mati kan nggak tahu juga. Iya. Nanti kita dalam perjalanan ada insiden apa kita juga nggak tahu juga ya. Jadi menurutku ya itu yang penting adalah kesadaran itu Mas. Mengalir. Iya mengalir aja tapi bukan berarti terus Kentir. iya kentir tuh. Hanyut. Jadi ada pepatah yang selalu jadi pegangan itu lagunya Pohon Tua itu yang
tetap ikuti arus tapi jangan hanyut gitu. Itu sih kalau aku mas. Jadi Nempel lah, waktu ya. iya nempel itu. Kalau Mas Mamet, Selama ini aku mengalir mas, nggak dari kecil, nggak pernah merencanakan sesuatu. Nggak pernah merencanakan sesuatu, ada yang di depan mata ya diambil, tapi seringnya hanyut, seringnya seringnya karena mungkin gak ada ini ya. nggak ada rem, Iya, nggak ada rem. hanyut aja, terlalu misalkan mengalir, ketemu apa jadinya jatuh cinta banget, Iya. hanyut, nggak bisa mencapai itu akhirnya kecewa. Nah itu kan akibat hanyut itu ya. Iya, iya, iya. Nah mungkin dari dari Mas Fajar PR ku ini agak tidak hanyut itu. Iya iya, kan ya itu kalau menurutku PR-nya ya bagaimana kita untuk menghindari dari hal yang berkaitan dengan harapan mas. Jika kita mengharapkan sesuatu ya mau nggak mau sebelum kekecewaan itu terjadi kita harus sadar bahwa akhirnya harus kecewa. Kalau kita nggak sampai ke tujuan itu gitu. Iya. Oh, jadi kemungkinannya kan ada dua itu, berhasil dan tidak itu. Jadi harus siap untuk kecewa. Iya, harus siap untuk kecewa apapun yang terjadi gitu loh. Iya. Jadi saya ini kalau bahasa umumnya itu kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak ya jangan kecewa. Seperti itu sih. Tapi pernah nggak merasa kayak menyesal gitu? Melakukan apa yang Mas lakukan terus akhirnya kayak menyesal. Akhirnya di ujungnya tuh menyesal. Tadi gua nggak usah kayak gini. Kasarnya ya, kayak gitu. Pernah nggak? Fase sih mas. Beberapa momentum pasti gitu. Beberapa momentum. Kalau aku loh mas Fajar. Beberapa momentum, beberapa hal, beberapa apa. Kalau yang nggak sesuai, kecewa. Tapi hanya beberapa selang waktu aja kecewanya. Nanti juga sembuh sendiri. Fase sih. Caranya tuh apa? Cara menyembuhkannya apa? Membuat sesuatu lagi? Ya kayak manggung di statement, ketemu Mas Fajar, ketemu Mas Jack, ketemu teman-teman Santos, itu juga salah satu penyembuh gitu. Menurutku. Kalau nggak ketemu tadi mungkin ya aku nggak tahu. Iya betul. Nggak tahu. Kalau Mas Fajar? Ya, menurutku itu adalah rahasia yang harus kita ungkapkan sih ya, bahwa tidak ada manusia yang mulus-mulus saja hidupnya. Iya, Setiap manusia pasti ada iya. masalah. Cuman kan kadarnya beda-beda, Benar. masalahnya beda gitu. Tapi sifatnya sama. Iya, jadi kadang kita harus mensyukuri Iya Mas. hal-hal yang tidak enak juga gitu, bukan hanya yang enak terus gitu. Karena tanpa kita melalui hal yang tidak enak, kita jadi nggak tahu porsi. Iya. Dulu aku pernah Mas cerita dikit ya. Iya. Jadi aku cukur rambut ya Mas. Cukur rambut. Dia ngeliat rambutku. Dia langsung ngomong, Mas, iya kan? Yang susah tuh dalam hidup cuma dulu bersyukur saat kita di bawah, tidak sombong saat kita di atas. Susah. Mas. Terus akhirnya kita ngobrol kan. Dia kayak tahu aku tuh lagi ada masalah. Emang lagi bener-bener. Terus aku kayak nyukur rambut tuh biar Fresh. ini lagi kan. Iya. Itu tuh yang aku pegang sampai sekarang. Dulu itu bersyukur saat kita masih di bawah. Jangan sombong saat kita di atas itu. Susah dua itu. Tapi di otak tuh selalu iya sih harus seperti ini. Kalau Mas setuju nggak? Setuju. Kalau aku tuh mungkin kalau sudah 5 tahun atau 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu aku udah besar duluan, mungkin aku jadi anak yang sombong. Karena mungkin jiwa karakter itu kan beda-beda kan porsinya. Sombongnya orang-orang kan semua kan kayak Dimas pasti ada sifat sombong berapa persen kayak Mas gitu. Kalau aku ini mungkin banyak. Kalau sebelum turun ke jalanan dan aku udah besar duluan, aku udah kira-kira wah alhamdulillah aku masih bisa turun ke jalanan ketemu anak-anak seniman, ketemu anak seniman jalanan, ketemu anak apa.
jadi ketemu orang parkir, ketemu orang apa, jadi bersyukur gitu. Aku bersyukur banget kalau aku udah besar 7 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu mungkin aku jadi orang yang sombong dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau aku mengalami fase di mana aku menyadari bahwa aku sombong gitu. Ketika aku udah merasa paling bisa dalam segala hal. Ya. Waktu aku merasa udah seperti itu, aku pasti akan sowan datang ke orang yang aku anggap itu panutan. Dan ketika itu terjadi, aku bakal ditemukan dengan orang-orang yang hebat gitu. Ketika itu terjadi, aku yang aku butuhkan dan akhirnya bisa terjadi adalah ketika aku merasa aku orang yang paling gak bisa apa-apa. Itu hal yang penting sih menurutku. Iya. Karena itu untungnya aku pernah memang jujur aja karena orang desa ya. Orang desa pernah mengalami hal di mana sering main di luar kota, terus setiap hari harus naik pesawat pulang pergi dan lain-lain. Itu aku pernah mengalami kesombongan yang mungkin salah satunya itu, tapi itu lebih dari itu dan nggak bisa aku bicarakan di sini gitu. Iya. Dan ketika gejala-gejala itu muncul, aku akan datang ke orang-orang yang aku anggap. Tapi kerasa kan? Nah, itu Kerasa. aku mau nanya. Aku juga ngerasa kan? Nah, itu Misalkan kalau rasanya tuh udah Ya, titik sombong, ada titik sombong itu aku kerasa kok mas? gimana caranya biar aku minimal Ngerem. serasa ditampar gitu. Ya. Ditampar dan akhirnya aku bukan siapa-siapa, itu penting itu ya, kalau menurutku sih. tapi ngerasanya tuh ada apa? Iya. Nah, kayak misalkan kalau aku nih, misalkan contoh kecilnya, gitu, kita ngobrol gitu, sama orang yang remeh kita, aku ngerasa nganggep remeh aja itu aku udah. Iya. Nanti tapi pas sudah kita udah selesai ngobrol itu kita setelah- berpikiran gitu Ya ya. pasti gitu mas, nggak mungkin. Iya, kan? Karena kita bukan kiai ya. Apa? Bukan kiai. Maksudnya bukan kiai. Bukan sih pintar agama apa Iya, ya, iya. pas manusia biasa kan. tapi kita masih menyadari itu kan. Masih ada entah beberapa menit setelahnya, Iya. beberapa hari, beberapa minggu, Iya. tapi ya balik lagi. Kita beruntung lah, beruntung bisa balik lagi. Beruntung kita bisa menyadarinya sebenarnya. Jadi dari obrolan kita, aku yakin dari kita bertiga gak ada yang cocok untuk jadi politisi. Tapi aku tertarik mas. Karena ketika kita menyadari diri kita sombong, kita mundur. Kita cari solusi gimana caranya biar gak sombong. Ya mungkin kampanyenya ya saya ini bukan siapa-siapa. Cukup banget. Tapi kita ini tanya menarik nih. Dia terpikir, Iya. terbesit pikiran untuk menjadi politisi karena apa? Bukan menjadi politisi, tapi saya suka politik. Oh, gitu. Saya tertarik politik karena dunia yang mau nggak mau kita harus ikut update, mau nggak mau kita harus mengerti juga, entah buat jaga-jaga, entah buat apa-apa, entah buat apa, tapi kita update Untuk diri sendiri untuk aja. diri sendiri sama sekitar. Iya. Kalau aku sih sempat mas memang Sempat diajak jadi politik. enggak diajak beberapa kali diajak telepon ibu aku mau ditawari sama asisten ini gitu ya, kayaknya jangan deh, kalau panggil aku kan kayak jangan deh. Oh, berarti harus konsul Ya dulu ya orang tua. ya nomor satu ya sama istri, jangan mas Berarti masih ada yang keren. kita perlu orang-orang yang seperti itu bisa melihat kita sih. Memang hancur. Ada nggak sih mas? Ini kan acaranya statement nih, nama ini statement gitu. Terserah ya tentang apa? Tentang pertanyaan kita yang terakhir lah. Enggak pertanyaan sih Ustaz. Pernyataan dari Mas. Ada nggak sih? Nggak ada sih, kayaknya aku harus lebih tegas sama diriku sendiri, tegas sama diri sendiri kan. Jujur sama baik,
Ya, kalau aku lebih ke kita sebagai personal harus sadar porsi mas. Jadi kita paham bahwa yang poinnya adalah kita tidak bisa membuat senang semua orang. Benar. Ya, itu kalau aku itu karena kadang kita terlalu berharap bahwa apa yang kita lakukan harus membuat orang senang, yaitu harus menerima kenyataan bahwa kita akan mendapatkan kekecewaan pada harapan itu. Jadi kesadaran bahwa kita harus tahu porsi itu penting sih. Benar. Aku itu mas. Berarti mungkin gini aja. Nanti kalau misalkan aku yang kesombongan, kita saling mengingatkan. Oh iya, Gitu. sepakat. Suara. Kita tukar nomor sepatu aja. Kayaknya sama. Tangga lain. Sama weton. Oh kalau beton tuh ini apa? Hari. Oh hari. Oke kalau kayak gitu. Kamu statement apa dong, Mas? Aku. Iya. Statement. Kamu closing ini. Klasik. Sebenarnya nggak tahu aku statement apa, tapi ada di otak aku tuh hidup di dunia kalau masih kelihatan kita bisa ngelakuin itu. Barang kelihatan pasti kita bisa lakuin. Jadi nggak ada kata wah gue nggak bisa, nggak ada kata gue nggak mampu. Selama kita belum mencoba, kita kan belum tahu kemampuan kita sama apa. Kalau aku gitu, jadi kayak gini aja nih sekarang nih, aku ada di sini. Aku nggak tahu mas, aku dari mau ngobrol aja kayak dia aku apa. Tapi itu nggak tanamnya. Ya udahlah, aku bisa. Aku nggak ada basic apa-apa, mas. Jadi kayak ya udahlah, aku jalanin dulu semuanya gitu. Kayak aku solo gitu, ya kan. Jadi ya udahlah, hidup itu kalau masih bisa kita melihat itu dan kita bisa mencoba, kita ajar aja, ambil aja. Kalau sikat terus. Oke. Terima kasih untuk Mas Fajar, Mas Omer, cerita-cerita yang sangat tidak seberapa, namun seru. Kita bikin ya gitu. Ya apa gimana? Gimana ya? Statement au. Ya, boleh. Kita gitu ya. Ya. Statement au. Ya. Aku gini juga deh biar sama. Kita ngadep ke situ ya Mas ya. Boleh. 1, 2, 3. Statement